Halo semuanya, kembali lagi bersama gue si RY dan terima kasih telah mampir ke channel ini. Untuk video kali ini, gue ingin membahas tentang salah satu judul anime yang kemungkinan besar sih kurang terlalu populer ya. Kenapa gue bilang kurang terlalu populer? Ya, karena waktu itu ketika penayangannya ya hype-nya nggak ada sama sekali. Bahkan waifunya yang cantik-cantik pun sepertinya terkesan biasa aja karena memang ceritanya sama sekali nggak menjual ya. Di sini gue akan membahas sebuah anime berkisah tentang seorang penulis novel berjudul Imoto sa Irebali, A Sister All You Need. Oke ya, adik perempuan yang kamu inginkan. Gue nggak tahu juga nih maksudnya seperti apa. Jadi inilah sebuah karya yang dengan desain-desain karakter yang sangat-sangat imut dan lugu. Cuman apakah ini akan ditonton oleh banyak orang? Ratingnya pun di atas 7. Gue pun nggak menyangka. Karena gue memberikan rating nih anime itu cuma 5, dan itu pun karena gue bingung sama ceritanya, letak serunya itu di mana, dan mungkin banyak yang nggak suka dengan kata-kata gue ini. Tapi yang ingin gue bahas ini bukanlah tentang kualitas animenya, tapi apakah mungkin anime ini mendapatkan season 2 gitu. Soalnya kalau gue lihat-lihat sendiri, animenya pun bagi gue nggak terlalu populer gitu ya. Dan kalau misalnya gue lihat dari novelnya pun sebenarnya belum tamat. Jadi memang ada kemungkinan anime ini tuh bakal dilanjutkan. Dan juga novelnya pun termasuk baru. Dan kalau lihat dari perkembangan ratingnya, terakhir kali gue tuh 7,5 ya. Dan sekarang naik terus jadi 7,9. Artinya apa? Novel terbarunya itu semakin seru. Jadi kemungkinan besar animenya dibuat season 2 pun juga ada gitu. Dan pertanyaannya tuh kapan akan dibuat season 2? Tahun depan? Apakah tahun depannya lagi 2021 atau 2022? Itu ya masih gua yang tidak tahu. Karena kita tahu sendiri studionya adalah Silverlink. Silverlink itu di zaman dulu itu jarang banget ngasih season 2, kecuali dia untuk Ilya ya. Kalau anime Ilya dia kasih terus season kelanjutannya, cuman sekarang nggak dilanjutin lagi. Cuman karena Ilya itu emang dia didanai oleh Type Moon yang punya duit nggak bisa habis, jadi ya wajar ya. Buktinya Type Moon itu bisa memodalin studio sebesar Ufotable untuk menjadi studio ganas gitu. Oke, kita lanjut lagi ke anime ini. Kalau misalnya kita tak berpatokan dengan Silverlink, kita berpatokan dengan cerita, maka ini kemungkinan akan dilanjutkan ke season 2. Tapi kalau misalnya animenya ratingnya tinggi, kita harus sadar kapan animenya ratingnya tinggi. Ternyata setelah penjualan dari animenya. Animenya tinggi, lalu novelnya pun ratingnya naik. Itu artinya apa? Animenya hanya dibuat untuk mempromosikan novel. Lagi-lagi kita mendapatkan konsep seperti ini lagi. Kebanyakan novel-novel itu memang perlu anime agar ratingnya itu naik dan penjualannya itu naik, dan itu terjadi di Imoto sa Irebali. Ya, gue nggak tahu, mungkin ini ratingnya naik sebelum gue menonton atau setelah gue menonton, itu karena efek dari animenya tayang. Kayaknya sih emang seperti itu. Rakudai Kishi, Musoku Tensei yang memang belum tayang, lalu ada apa lagi ya? Classroom Elite, Seishun Butai Yaro. Itu ratingnya tiba-tiba naik ketika animenya udah tayang. Contoh paling tinggi yaitu Oregairu. Ketika animenya tayang, langsung rating dari novelnya naik seperti sekuat tenaga. Dan itu pun membuat gue berpikir, jajan promosi doang. Berbeda dengan Oregairu yang bener-bener sampai tamat. Classroom Elite nggak ada kabarnya setelah sekitar 3 tahun. Bahkan aja Hyoka pun tak ada kabarnya setelah 8 tahun. Lantas, bagaimana kita bisa menilai anime yang kepopulerannya masih jauh di bawah Oregairu, Classroom Elite, dan juga Hyoka? Ya, Imoto sa Irebali ini memang bukan anime yang ditunggu oleh banyak orang. Tapi untuk sebagian besar orang, tentu saja ingin melihat animenya itu dilanjutkan kembali ya. Kalau gue sih bukan orang yang menunggu anime dilanjutkan. Gue jujur-jujuran aja sih ya. Karena memang dari cerita season satunya pun menurut gue nggak ada yang dijual gitu. Dan gue sebagai seorang penikmat juga, dan gue juga seorang penulis juga, ceritanya tuh lebih terfokus dengan tokoh utamanya gitu, bukan berfokus pada jalan cerita, berfokus pada tokoh utama. Dan harusnya harus ada perkembangan cerita di situ, dan ternyata nggak ada perkembangan cerita yang menarik dari situ. Malahan tokoh utamanya itu ya nggak guna sekali gitu, dan bisa bikin gue stres karena kelakuannya. Oke, daripada gue ngata-ngatain mulu, mending gue langsung ke kesimpulannya aja gitu ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulan yang bisa gue berikan adalah anime ini mungkin akan dilanjutkan. Tapi apabila nggak dilanjutkan, kalian harus berpikir anime ini untuk tidak dilanjutkan dulu. Karena menurut gue pribadi, anime ini hanya mempromosikan dari novelnya. Kelihatan dari misalnya rating novelnya yang tiba-tiba naik. Yang sebelumnya itu gue tonton ketika nonton pertama kali, itu rating novel 7,5, dan sekarang itu udah 7,9, udah hampir 8. Artinya emang kualitas ceritanya itu juga meningkat. Tapi anime ini mungkin saja dilanjutkan. Karena apa? Karena kualitas cerita yang meningkat dari novel-novel terbitan terbarunya itu membuat produsernya pun
langsung tancap gas untuk membuat karya terbaru lagi dari franchise ini gitu ya. Jadi kemungkinan terbesar adalah 60% untuk tidak dibuat season 2 dan 40% untuk season 2-nya. Dan apabila keluar season 2-nya, mungkin tidak di 2021 tapi di 2023, karena yang harus gue pastikan adalah kapan karya ini tuh mencapai klimaks, karena biasanya novel-novel yang mencapai klimaks itu akan dibuatkan lagi sequel terbarunya untuk memastikan popularitasnya sedang di puncak dan penjualannya di puncak sesuai dengan dasar ekonomi. Oke, itu ya sekian dari gue. Semoga pembahasan dari gue bisa membuat lo senang, dan I'm CRY and see you next time.